warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kusnaryo. Saya di sini akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana sih cara mengatasi depresi yang baik dan benar. Apakah teman-teman di sini sudah mengerti apa sih depresi itu? Depresi adalah gangguan kesehatan mental. Depresi atau yang kita kenal dengan tekanan itu kan biasanya membuat kita tuh down, hilang semangat, dan juga tidak punya suatu keinginan untuk beraktivitas yang positif, yang baik, dan bisa membangun jiwa kita. Kita mulai dari pengertian depresi. Pengertian depresi, menurut yang saya baca, depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan menurunnya suasana hati secara terus-menerus, serta ketidakinginan kita melakukan sesuatu yang positif, suatu aktivitas yang bisa membangun kita menjadi lebih baik. Di sini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan depresi. Yang pertama, mengalami peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis atau yang peristiwa-peristiwa yang tidak ingin kita rasakan atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Peristiwa ini dapat menurunkan minat kita untuk melakukan sesuatu atau melangkah untuk maju. Seperti halnya kita sudah berangan-angan kita akan berpacaran, memulai hidup, berjanji kita menikah. Tapi nyatanya apa kan? Diputusin, galau. Pernah kayak gitu? Nah kan? Pernah. Pernah. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit kronis atau serius. Biasanya ini terjadi pada beberapa orang yang terkena penyakit yang kronis atau serius seperti penyakit kanker. Biasanya kan mereka kehilangan motivasi untuk membangun diri, sehingga mereka tidak ingin melangkah untuk sembuh. Mereka hanya berpikir, kenapa saya sakit seperti ini? Pasti hidup saya tidak akan lama. Tetapi kan kita ketahui sendiri bahwa kebanyakan mereka yang sakit juga bisa sembuhkan dari sakitnya. Maka kita harus tetap semangat menjalani hidup ini. Yang ketiga, memiliki kepribadian tertentu. Yang keempat, ketergantungan narkoba atau alkohol. Hal ini dapat menyebabkan kita ketergantungan kepada barang tersebut dan tidak bisa memikirkan hal yang lain. Kita hanya meneruskan pemikiran kita tentang narkoba dan alkohol. Kita harus menjauhi barang-barang ini karena membawa dampak negatif bagi tubuh kita. Yang kelima, memiliki riwayat gangguan mental. Itu tadi faktor-faktor penyebab depresi. Apakah ada yang ditanyakan dari pemaparan materi saya tadi? Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Tanya Pak. Ya, silakan. Kalau rokok itu apa tidak mengganggu juga Pak? Kalau rokok itu sebenarnya juga mengganggu. Kadang-kadang kan kita kalau ingin berhenti, kan hal-hal yang menyebabkan kita kecanduan itu dapat menurunkan motivasi kita terhadap beberapa hal. Contohnya, kalau kita tidak merokok, bagaimana sih kita jadinya? Pasti kita akan mencari rokok dan rokok tersebut. Jadi bisa menyebabkan gangguan juga. Apakah ada yang tanyakan lagi? Tanya lagi Pak. Caranya untuk berhenti merokok itu gimana Pak? Oh, untuk cara pencegahannya itu nanti ada, nanti di belakang iya, ada. iya. Makasih Pak. Ya. Kita lanjutkan ya kepada materi berikutnya, yaitu bahaya depresi. Bahaya depresi ini ada beberapa di sini, ada 5. Yang pertama itu kehilangan jati diri. Orang yang depresi biasanya lupa dengan siapa dirinya. Bukan lupa dengan amnesia ya, bukan. Itu lupa. Bagaimana sih? Ada bakat apa sih dalam diri saya? Dia hanya memiliki pandangan bahwa dirinya tuh hancur, rendah, dan juga tidak berguna. Padahal semua orang di dunia ini pasti memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Yang kedua, menyendiri. Kebanyakan orang-orang yang mengalami depresi seperti galau, seperti halnya
jatuh sehingga kakinya tidak bisa berjalan lagi, itu menarik diri dari sosial mereka. Mereka lebih senang menyendiri, membayangkan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan tidak bisa dilakukan. Itu akan lebih memperburuk mereka dan mempertinggi depresi mereka. Yang ketiga, gelisah. Gelisah atau ketidaktenangan ini akan berbahaya dan berdampak kepada mudah marah. Mudah marah ini akan menjauhkan mereka kepada sekitar mereka. Yang terakhir ini yang paling menyeramkan bagi teman-teman semuanya, jangan sampai yang ini ya, bunuh diri. Kebanyakan orang yang depresi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena mereka tidak sanggup lagi untuk menjalankan hidup dan tidak memiliki motivasi untuk melakukan hidup ke depannya. Kebanyakan dari orang yang mengalami depresi dan tidak bisa mencari cara pencegahannya, tidak bisa menghilangkan depresi, kebanyakan mengalami dengan yang terakhir itu, yaitu bunuh diri. Baiklah, yang kita tunggu-tunggu akan saya sampaikan setelah ini, yaitu cara penjagaan depresi itu bagaimana sih supaya kita tidak terbebas dari depresi. Ini ada beberapa juga di sini untuk cara mengatasi atau mencegah depresi kita supaya tidak makin tinggi dan meracuni diri kita. Yang pertama, jalani hidup sederhana. Memang hidup kita itu tidak seperti inginannya kadang-kadang, tapi kita harus selalu syukuri. Jangan nyesal apa yang telah terjadi, tetap semangat menjadi hidup. Jadi dari hal tersebut kita bisa mengurangi depresi kita, yaitu kita tidak kecewa dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi tetap semangat dan memotivasi untuk lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu tulis buku harian. Biasanya ini untuk adik-adik yang perempuan, teman-teman perempuan, biasanya kan suka menulis diary kayak gitu. Itu bisa efektif loh mengurangi depresi kita. Semuanya galau, ditulis deh diarinya. Pacar saya sekarang mutusin saya. Ini akan menjadi kenangan terindah atau terpahit di dunia ini. Setelah kita berlalu bertahun-tahun, kita baca lagi, pasti kita akan tertawa melihat catatan kita itu, pasti akan tertawa. Kenapa? Lucu soalnya. Apalagi kalau sudah menikah, dibaca lagi, pasti akan lucu. Yang ketiga, jangan mengurung diri atau memisahkan diri dari aktivitas sosial. Yang tadi kan bahaya depresi itu ada yang menyendiri kan. Untuk mencegahnya itu, mencegah depresi semakin merasuki atau meracuni diri kita, yang ketiga itu bisa dilakukan, yaitu apabila kita terjadi tekanan, jangan memisahkan, tapi kita mendekatkan diri pada sekeliling kita, saling berbincang-bincang, apakah saling tukar pengalaman, apakah mereka pernah mengalami apa yang kita alami, pasti ada solusi di balik itu. Yang keempat, temukan beberapa cara untuk bersantai dan menangis stres. Yang cara keempat ini merupakan cara yang paling mudah. Kan kebanyakan dari kita tuh, terutama adik-adik masih sekolah, itu kan sukanya hari Senin masuk lagi. Kan dengan cara ini mencegahnya kan bisa bersantai. Wah, hari Senin santai, jam kosong, gurunya gak masuk. Ini kepikiran sama adik-adik ini karena ada penyuluhan. Yang kelima, selalu berpikir positif. Yang kelima ini sangat mudah deh untuk kita terapkan, yaitu jangan sangka bahwa kadang-kadang kalau kita diputusin pacar, apa sih kurangnya saya, kok diputusin, apa saya kurang cantik atau saya kurang kayak gini. Itu jangan, pikir aja positif. Paling mantan saya memutusi saya karena saya terlalu cantik untuk dia gitu. Jadi kalian itu tidak galau terus. Yang keenam, lakukan kegiatan yang positif. Lakukanlah kegiatan positif ini, yaitu dengan cara berolahraga, mencari belajar, mencari bakat kita, itu bisa diterapkan. Apakah dari pemaparan materi saya dari depan sampai akhir bisa diterima atau ada yang ditanyakan? Tanya sedikit Pak. Ya, silakan. Katanya tadi kalau depresi karena diputusin pacar, kita kan harus berpikir bahwa saya diputusin karena saya itu terlalu cantik. Kenyataannya pacar saya mutusin saya, dia pacaran lagi sama yang lebih cantik Pak. Gimana itu Pak? Kayak gitu ya. Jadi kita kan jodoh dan juga rezeki dan juga kematian itu sudah ditentukan.
kalau dia mutusin kita dan dia bisa ganti lagi ke pacar yang lebih cantik, mungkin dia bukan jodoh kita, tinggalkan saja. Masih banyak kok laki-laki ganteng di luar sana yang mau dengan kita gitu. Jangan terus-terusan diputusin dia punya pacar laki terus murung diri galau. Jangan mikir gitu, di luar masih banyak kok cowok-cowok yang lebih ganteng daripada dia seperti saya ini. Apakah Bapak mau sama saya? Wah, kalau saya sudah adiknya ada saja ini. Maaf ya. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak, cukup Pak. Nah, di sini saya akan mengevaluasi ya. Saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya, adik-adik saya ini, apakah sudah mengerti dengan materi saya atau belum? Sebelum saya bertanya, saya ada sebuah video. Ini video yang bisa mengurangi depresi kita. Kebanyakan saat ujian itu seperti ini, kebanyakan. Ada yang pernah kayak gini waktu saya sekolah dulu. Tadi lucu ya. Itu pernah saya rasakan pas waktu sekolah dulu itu. Dan sekarang itu masuk ke sesi evaluasi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Satu pertanyaan saja ya. Jangan sulit-sulit Pak ya. Ya, siap. Bagaimana sih cara kita untuk mencegah depresi di dalam keseharian kita itu? Bagaimana sih? Ada beberapa cara dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Caranya yang satu, jalani hidup secara sederhana. Kedua, selalu menulis di buku harian. Tiga, jangan mengurung diri atau memisahkan diri dari aktivitas sosial. Empat, harus menemukan beberapa cara untuk bersantai dan mengatasi stres. Yang kelima, selalu berpikir positif. Enam, melakukan kegiatan yang positif. Wah, benar sekali, tepuk tangan. Alhamdulillah. Karena Dedi dan teman-teman semuanya sudah mengerti sih bagaimana, apa pengertian, faktor-faktor bahaya, juga cara mencegah depresi. Jangan lupa diterapkan di rumahnya masing-masing. Dan saya akhiri, apabila ada salah kata saya minta maaf sebelumnya. Mungkin di lain waktu dan di lain tema kita bisa bertemu lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi